kepada eh, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang bertemu dengan saya, Coach Franz, yang pada saat ini, pada kesempatan yang baik ini, saya bersama-sama dengan Coach Yani, ya, kami akan berbicara tentang satu topik yang barangkali topik nggak terlampau baru, ya. Topiknya biasa yang kita dengar, tetapi walaupun biasa kita dengar, kita tetap merasa kesulitan dengan hal ini. Nah, itu ya. Kita biasa ikut seminar, ikut webinar, atau ikut pertemuan lain, baca buku, eh, berbicara, berdiskusi dalam forum group discussion, tapi tetap aja kita merasa kurang. Yaitu apa? Topik tentang parenting. Topik peran orang tua di dalam pola asuh tumbuh kembang anak, yang mungkin saat ini sebagai pertemuan pertama kami akan membahasnya dengan topik yang ringan-ringan saja dulu, seputar apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan apa yang kita alami, dan bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua berperan di dalam menanggulangi masalah-masalah anak-anak kita. Bersama saya, Coach Yani. Selamat siang, Coach Yani. Selamat siang, Coach Franz. Selamat siang, Bapak Ya, Ibu gimana? dan saudara-saudara sekalian. Kabarnya gimana? Baik ya? Luar biasa ya? Luar biasa baik. Ya. Kedua adalah apa ya bisa kita sebut ya? Coach ya. Sebagai panggilan coach itu kita berkecimpung dan mendalami dan minat tentang coaching, ya. Jadi coaching ini meliputi banyak aspek. Ya, Coach Yani ya. Coach, Ya. saya sebagai seorang dokter memakai coach dalam ilmu saya ataupun praktek saya sehari-hari. Ya. Coach Yani barangkali di pelayanan kaum muda ya, Coach ya. Ya, betul. Saya ada di pelayanan anak, ya. Saya ada di pusat pengembangan anak dan juga pelayanan kaum muda, dan juga secara naturalnya saya adalah seorang ibu juga, ibu rumah tangga. Jadi cocok sekali pada hari ini kita angkat topik ini. Baik, sifatnya hanya bincang-bincang saja, bukan webinar, bukan ada tampilan slide gitu, tidak. Tapi kita bincang-bincang saja. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar acara ini bisa terberkati, mendapat pencerahan, dan jangka menengah, jangka panjangnya kita pengen juga menjalin kontak dengan kita semua yang menonton atau mengikuti channel kami ini. Nanti di layar ya, itu ada nomor telepon. Kontak person, Coach Yani langsung. Bisa kita berbincang tentang apa yang menjadi kesulitan, atau nanti bisa ditulis di kolom chat ataupun kolom di bawah ini, sehingga nanti mungkin nggak langsung kita balas, tapi kita bisa kontak, saling bertukar nomor, dan bisa saling berbicara, saling sharing. Baik, Coach Yani, berbicara mengenai parenting berdasarkan apa yang experience atau pengalaman yang Coach Yani alami selama ini, itu bukan perkara mudah ya, Coach Yani, ya? Setuju nggak? Setuju banget. Banyak hal yang mungkin jadi tantangan ya sebagai parent maupun di tengah keluarga maupun parentnya anak-anak di tempat saya melayani saat ini. Banyak banget tantangannya. Iya, mulai dari hulu ke hilir gitu ya. Iya. Dari dua sisi, dari anaknya juga dari orang tua. Dari orang tuanya, betul. Karena sebagai orang tua kita tidak sempurna. Ya, hidup ini kan belajar terus ya, Coach Yani ya. Ya, tidak pernah berhenti. Tidak hanya sekolah kita belajar. Ya, setuju. Nah, jadi kesulitan apa yang saat ini Coach Yani amati ketika kontak dengan baik di rumah dengan keluarga, baik di pelayanan dengan kaum muda,
kaum anak, kaum remaja, barangkali kita pilah dulu usia remaja ya, Coach ya. Iya, Usia betul. remaja, parenting pada usia remaja, kesulitan apa yang berapa ya kita ambil poinnya? 3 kali ya, 3 atau 4 lah maksimal. Soalnya waktu kita juga terbatas gitu lah. 3 atau 4 apa yang bisa kita ambil kesulitan-kesulitan saat ini? Apakah dari segi komunikasi, dari relationship, gimana Coach Yani? Yang pasti kesulitan terbesar untuk berhadapan terutama dengan anak-anak muda adalah yang pertama karena kesenjangan usia, ya. Karena kesenjangan usia tentunya pemahaman, ya. Tentunya untuk mengerti, untuk memahami itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dinamika teknologi, dinamika tren yang ada di masyarakat, terutama di anak muda itu terus berkembang. Jadi itu merupakan salah satu kesulitan. Dan yang kedua, saya hanya ambil 2 pada siang hari ini, Coach, tentang komunikasi. Tentang komunikasi buat nyambungin obrolan kita sama anak-anak muda sekarang, buat nyambungin pikiran kita, itu menjadi sesuatu masalah yang mungkin cukup besar ya, nggak cuma saya, tapi dari pengalaman orang tua yang datang kepada saya dan mengeluh tentang putra-putrinya, itu masalah utamanya adalah di pemahaman dan komunikasi. Itu sih Coach yang saya temukan hari-hari ini. Baik, jadi pertemuan kita kali ini kita membahas 2 hal. Yang pertama adalah senjang usia, dan yang kedua adalah komunikasi. Tentu turunan atau aspek-aspeknya nanti berkembang dari pembicaraan kita ya, Coach ya. Betul. Ya. Yang pertama tentang senjang usia. Kalau kita melihat bahwa antara anak dengan orang tua itu terpaut sekarang paling tidak 20 sampai 25 tahun ya. Ya, karena kan memiliki anak sekarang rata-rata usianya menikah umur 25, kemudian melahirkan atau punya putra pertama itu sekitar 27-an. Jadi usia perbedaannya itu sekitar 25 25-an sampai 30 tahun. ya, begitu ya. Baik. Senjang usia tentu aspeknya apa? Perbedaan pendidikan. Pendidikan. Cara mendidik ya, cara mendidik betul. pasti berbeda. Pola pikir. Pola Pola pikir. Kemudian apa yang disebut dengan teknologi juga Betul. berbeda ya. Teknologi ini nanti pasti menyangkut soal komunikasi. Ya, teknologi, kemudian persaingan. Dunia persaingan. Itu berbeda sekali antara kita dulu ya dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kira-kira identifikasi masalah lain apa Coach ya yang bisa kita identifikasi selain itu tadi? Yang selain itu sebenarnya masalahnya adalah masalah bahasa. Ini nggak cuma bicara soal bahasa yang bahasa yang harafiah aja ya, tapi juga bahasa ini bicara juga tentang bahasa komunikasi verbal maupun nonverbal. Banyak itu juga mungkin jadi masalah juga di tengah pelayanan kita dan komunikasi kita ke anak-anak, terutama anak muda. Bahasa dalam artian ini yang komunikasi tadi apa yang kesenjangan tadi ya Coach ya? Jadi itu bisa masuk ke lebih ke komunikasi ya, lebih ke komunikasi bisa. Tapi juga kesenjangan saya rasa juga bisa masuk Coach ya, dengan kesenjangan dengan perbedaan usia, perbedaan zaman itu tentunya bahasa kita itu akan jadi sesuatu yang berbeda juga. Gitu ya. Jadi kita lihat saja contoh-contoh. Mungkin kita merasa saat ini anak-anak itu tidak, atau usia remaja ya, anak usia remaja, mereka itu saat ini kan baru mau lepas PJJ. Iya, Ya, betul. mereka akan buka muka lagi. Berarti selama kurang lebih 2 tahun
dengan teman sebayanya mereka juga terkurung atau tidak bisa berkomunikasi, interaksi, dan sentuhan itu tidak terjadi. Apakah Betul. itu dalam bentuk salaman, dalam bentuk kalau anak remaja kan apa ya, pukulan-pukulan ringan, Ah, cubitan, pelukan, ya, saling tepukan di memberi, bahu. bukan di bahu, cipika-cipiki, kadang-kadang apa ya, senggolan pinggul, kan ini ya anak-anak ya kalau High mereka main five. basket gitu High ya, five. high five itu tidak ada. Ya, dan kehangatan pertemuan itu fisik menjadi canggung. Betul, Coach. Nah, dan PJJ mereka ini membuat suasana rumah juga sepertinya di rumah semua, tetapi tidak interaksi Tidak. juga karena bukannya semakin ringan PJJ ini, ternyata mereka dijejali oleh tugas-tugas yang menurut gurunya Semakin untuk banyak. mengisi lowongnya waktu. Betul. Ya, Ya, betul. jadi akhirnya jadi begitu, interaksi sentuhan antara kita dengan mereka jadi minim. Betul. Akibatnya apa ya, Coach ya, yang paling sering terjadi nanti? Apa kagok ya? Kagok bahasa, Ya, kagok yang pasti, bercanda, kagok apa lagi yang terjadi saat ini yang Coach amati? yang pasti kalau di anak-anak itu saat mereka sebenarnya kalau karena kami tinggal di kota yang tidak begitu besar, jadi kami udah melaksanakan PTM 50%. Dan yang saya temui baik itu di lingkup kegiatan pusat pengembangan anak maupun kegiatan di youth gereja adalah canggung yang pasti. Yang pasti saat biasanya kita kumpulkan mereka, kita adakan kegiatan anak muda kan biasanya semangat tuh, nah gitu-gitu. Pada saat ini yang saya temukan kadang-kadang sayanya yang lebih semangat daripada mereka gitu, saya udah gitu. Tapi merekanya cuma bengong kayak gitu. Nah, Gitu itu ya. jadi mereka selain itu mereka canggung, terus sebenarnya yang saya amati itu adalah ada banyak hal di dalam diri anak-anak muda ini yang kemudian tidak muncul dan tidak terungkap. Iya. Itu yang Jadi saya ada hidden potential, potensi yang tersembunyi yang tidak bisa lagi digali akibat satu, orang tua sendiri tidak sanggup lagi menggali karena memang kesibukan si anak, Iya, kesibukan betul. si orang tua, Betul. pola pikir yang pertama tadi. Baru kita Ya. beranjak kepada komunikasi yang mandek. Ya. Komunikasi via telekomunikasi atau alat-alat gadget lebih menyenangkan daripada komunikasi langsung. Berhadapan tatap muka itu kadang-kadang sudah merupakan waktu yang tersita bagi mereka. Iya, betul. Dan Itu yang akhirnya dari dua penyebab tadi bisa itu ya, potensi anak menjadi apa namanya? Hidden. Iya. Tidak Jadi tergali. jadi tidak tergali, tertutupi karena Atau malah yang paling dikhawatirkan terjadi adalah daya resistensi mereka terhadap masalah pun jadi berkurang. iya, Daya tahan mereka Daya terhadap menghadapi masalah itu akan berkurang. Iya, Karena mereka mereka tidak punya teman cerita, tidak mau cerita juga. tidak mau cerita, mendam sendiri. Ya, sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, gadget dan sebagainya, mereka butuh informasi apa aja, mereka butuh semuanya tersedia. Jadi penggalian yang ditemukan adalah bukan penggalian dari diri mereka sendiri, tapi penggalian itu mereka menggali dari sarana yang ada di depan mereka. Ya, mereka bisa baca di Google, mereka Ya, bisa nonton di YouTube, mereka bisa adapt dari film, dari drama Korea, dan dari ya. mana-mana sudah. Sementara yang hal yang di dalam dirinya anak-anak muda itu, aduh sedih banget nggak tergali. Begitu ya. Apa mau selamanya sih kita seperti itu gitu, mengandalkan sesuatu yang dari luar, gitu. Dan itu akibatnya
ya seperti Coach Fran bilang tadi, mereka nggak struggle, daya juang mereka juga kurang baik, gitu, kurang kurang diasah. Itu yang mungkin sekarang ini jadi masalah yang cukup memprihatinkan buat saya dan juga mungkin buat banyak pemerhati anak muda, banyak orang tua seperti itu, Coach. Ya. Jadi kalau kita kerucutkan lagi pembicaraan kita pada hari ini adalah tidak atau kurang tergalinya potensi-potensi yang ada di diri anak akibat parenting yang mandek ya. Betul. Setelah pandemi ini usai, malah keterusan. Ya, malah keterusan hambatan komunikasi dan keterbukaan antara orang tua anak malah keterusan. Dulu kan dibilang begini, orang tua banyak di rumah, tidak ngantor, ya. Anak juga di rumah, belajar dari rumah. Tentu waktu banyak di rumah sama-sama. Ternyata tidak juga. Karena ada, tapi tidak hadir, Coach. Iya. Secara fisik kita ada bersama-sama, tetapi secara pikiran kita masing-masing. Betul. Ya, apalagi kalau untuk memblendingnya itu dengan wisata bersama tidak bisa kita lakukan. Karena suasana pandemi yang baru kita sedikit agak longgar. Iya, betul. Nah, jadi masalah itu banyak. Ini hanya mungkin 1-2 item masalah yang merupakan contoh saja dari ratusan bahkan mungkin ribuan masalah yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan bisa terjadi pada Anda juga, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti program ini. Jadi jalan keluarnya apa? Nah, ini yang penting itu. Jalan keluarnya bagaimana? Apakah kita akan melahirkan generasi-generasi yang individualistik? Generasi-generasi yang secara teknologi oke, tetapi secara manusiawi sudah mulai Coach ya, sendiri ya. Terkikis. Sementara kita hidup dilahirkan sebagai makhluk sosial. Iya, itu. Kalau kita kembali ke ke firman mengatakan bahwa memang contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab itu semua rata-rata dalam hidupnya mereka bersosialisasi ya. Nggak sendiri-sendiri, nggak one man show. Mereka tetap butuh peer, mereka tetap butuh teman, mereka tetap butuh kerabat yang ada di samping kiri. Lah, kalau dengan orang tuanya saja sudah mandek, apalagi keluarga yang sekitarnya lagi lebih mandek lagi. Iya. Jadi nggak kenal, mungkin hanya sebatas tahu. Nggak kenal paman kandung itu saudara kandung ayah ibu. Iya, betul. Belum lagi lingkarannya kita lebih luas lagi. Saudara kandungnya opa oma misalnya, cucunya dari saudara kandung opa oma misalnya. Iya, kerabat. Nah, itu sudah biasanya siapa. Di dalam beberapa adat istiadat yang paling bahayanya lagi, mereka pikir mereka nggak sepupu dan mereka saling menyukai satu dengan yang lain. Iya, padahal karena nggak kenal gitu loh. Betul, dan sebenarnya ada risiko-risiko juga ya, Pak. Dan dari garis darah rupanya mereka semarga. Iya. Itu yang kalau dari segi beberapa adat ya, terutama adat mungkin dari Manado, dari Sumatera Utara, ya semarga ternyata mereka. Karena nggak tahu selama ini. Ya pokoknya dia saling menyukai. Itu yang bisa kemungkinan terjadi di antara putra-putri kita atau putra-putri Anda. Nah, gimana nih kita bisa menyelesaikannya, Coach Yani? Yang pasti bukan menyelesaikan ya, apa namanya ya, usulan bagaimana kita mencoba mengusulkan kepada kita ya, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, bagaimana pengalaman ataupun
yang pernah Coach Yani pelajari selama ini? Sebenarnya yang paling bisa saya pelajari adalah dari Tuhan Yesus sendiri ya, Coach. Dalam setiap hal mujizat, setiap hal yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus itu tidak pernah langsung membuatnya secara, Tuhan, aku butuh anggurnya habis nih Tuhan, gimana? Ya. Lalu Tuhan Yesus tidak semata-mata langsung simsalabim tiba-tiba ada anggur, tapi kan mereka diminta menyediakan air, ya kan? Itu yang pertama. Terus kedua, untuk memberi makan 5.000 orang. Apa pertanyaan Tuhan Yesus? Apa yang ada padamu? Jadi di sini saya kalau cerita ini masih merinding. Jadi di sini saya mendapatkan satu pelajaran berharga bahwa saat ada orang melemparkan satu masalah kepada Tuhan Yesus tidak langsung buru-buru memberikan pernyataan-pernyataan untuk menyelesaikan. Karena Tuhan Yesus ingin setiap orang itu mengenal dirinya sendiri. Nah, ini dasarnya. Kemudian dari prakteknya saya hanya berikan contoh seperti ini. Misalnya ada saat anak muda di tempat saya yang ingin konsultasi untuk penjurusan selepas SMA seperti itu ya. Wah, saya sebaiknya masuk apa ya? Saya sebaiknya masuk apa ya? Nah, bisa aja kalau kebiasaan kita selama ini langsung bilang, wah, saya lihat kamu itu kayaknya pinter matematika ya, dan kamu itu kayaknya suka komputer ya. Saya lihat kamu ini A, B, C, D, E, oh kamu cocok tuh masuk teknologi informatika. Langsung seperti itu. Padahal belum tentu itu cocok buat mereka. Ini masalah penjurusan aja ya. Kita nggak pernah nanya. Dan masalah hal seperti itu juga, wah kamu pinter gambar, kamu ini ya, kamu cocok deh kayaknya jadi arsitek. Tapi kita nggak pernah nanya gimana ukuran keluarganya, keluarganya sanggup, ini contohnya, keluarganya sanggup nggak untuk mensupport dia. Arsitek itu kan bukan kuliah, bukan kuliah yang sarananya murah, meja gambar dan sebagainya itu butuh. Nah, kadang-kadang kita nggak nanya itu, ini yang sederhana aja, belum sampai ke penggalian ya, Coach. Nah, dan pada saat kita dorong, setelah itu dia masuk ke situ dan ternyata dia harus ngalamin cuti kuliah, gitu ya, itu yang jadi masalah. Nah, sebenarnya yang paling penting yang harus kita lakukan saat ini, dan juga yang saya coba pelajari untuk saya lakukan hari-hari ini adalah bertanya. Bertanya, simple, kayaknya simple ya, tapi ini perlu dipelajari. Bertanya, apa yang ada? Apa yang sudah ada? Dan apa sih yang sebenarnya kamu harapkan, dan banyak. Yang sifatnya apa? Menggali, bukan solusinya bukan dari kita, penyelesaian bukan dari kita. Ajak anak-anak itu untuk menemukan. Ya, kalau dia tanya. Kalau dia nggak tanya, kita lihat kita nggak serk dengan apa yang mereka lakukan, langsung kita ngomong, terus kamu nggak bisa kayak gini, kamu nggak boleh. Apa mereka mau dengar? Milenial sekarang? Milenial sekarang mau? Sulit kan? Mereka nggak akan bisa seperti itu. Nah, kalau kita hanya datang untuk ngomong, tapi kita nggak pernah nanya, kita nggak pernah berusaha menggali, satu, mereka akan pasang pagar sama kita. Ya. Terus kedua, kalaupun mereka mau dengar dan mereka lakukan, kasihan kalau saran kita itu nggak sesuai dengan kondisi, nggak sesuai dengan kapasitas, nggak sesuai dengan tidak memunculkan potensi terbesarnya dari anak-anak muda ini. Itu Coach yang hari-hari ini saya alami dan saya coba pelajari. Ya, jadi menarik. Pendekatan yang dilakukan dan ini menjadi fokus pelayanan kita kepada anak-anak sebagai parent atau orang tua, juga sebagai pelayanan kita kepada orang lain ya dari berbagai usia adalah dengan
memiliki kemampuan menggali potensi itu dengan bertanya. Betul. Tadi ya Coach Yani sudah menerangkan, dan inilah yang menjadi dasar dari strategi yang disebut dengan coaching. Iya, karena memang orang tua banyak melakukan, ya fungsi orang tua memang mengajar, mendidik anak dari mulai bayi. Pendidikan anak pertama itu harus dari orang tua. Tetapi strategi bermacam-macam. Ada yang disebut dengan apa ya, mentoring ada. Artinya memberitahu, ya, tidak memberi memberi solusi terus. Tidak mengajak orang atau anak untuk berpikir. Tapi dengan bertanya, maka kemampuan otak itu dirangsang untuk berpikir. Betul. Kemudian kalaupun dia mengeluarkan suatu jawaban, jawaban itu harus diuji lagi. Setiap jawaban diuji lagi dengan pertanyaan, diuji lagi dengan pertanyaan, sehingga melahirkan satu apa yang disebut dengan kesimpulan yang merupakan kesimpulan yang sebenarnya itu lahir dari si anak sendiri. Betul. Itu namanya strategi coaching. Jadi kita melakukan suatu hal itu tidak menyuruh-nyuruh aja. Anak-anak udah mau apa sekarang kata istilahnya ya, udah nggak eranya lagi seperti itu. Memang ada satu strategi lain, yaitu dengan menjadi contoh. Nah, itu juga efektif menurut saya. Misalnya kalau kita tidak mau anak kita merokok dan melarang anak-anak itu merokok, sementara kita merokok juga, itu tumpul itu nanti nasihatnya. Betul, Coach. Nggak bergigi, macan ompong. Ya. Tetapi kalau kita dalam keadaan komunikasi, nah tadi hambatan kedua kan komunikasi. Ya. Komunikasi ini bisa kita atasi dengan menggunakan kalimat-kalimat bertanya. Betul. Karena pada siogianya bertanya itu kan sifatnya apa ya, Coach Yani, humble. Ya. Pertanyaan yang saya tidak tahu ini, Anda lebih tahu. Itu menunjukkan sifat yang inferior, tetapi komunikasi akan tetap jalan. Ya, komunikasi. Daripada kita hanya ini itu instruksi dan nasihat dan perintah, itu sekarang sudah balik lagi ke kita. Wong Pak sendiri enggak, wong Ibu sendiri enggak, udah selesai. Tidak akan ada pernah komunikasi itu bisa jalan. Iya. Dan kemampuan bertanya ini sedapat-dapatnya kita ini ya, kita asah ya. Gimana, Coach Yani mau mengatakan sesuatu? Iya, dan kadang-kadang juga ini, kita memang mungkin sering bertanya ya ke anak kita, tapi pertanyaan itu lebih sering ke seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Iya. Sudah berapa lama kamu main? Ini selesai, gitu ya. Tapi beda. Pernah nggak coba kita tanyakan ke anak-anak kita tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan. Nah, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Kenapa kamu suka, kenapa kamu tidak suka. Nah, kalau kamu tidak suka, jalan keluarnya seperti apa? Nah, itu saja sudah berapa pertanyaan? Iya, betul. Iya. Terlalu banyak inilah justifikasi buat mereka. Terlalu banyak menghakimi kita, mungkin pola kita dari dulu mungkin ya, Coach ya. Kadang-kadang parenting itu arogansi orang tua, superiority orang tua membuat kita, kamu tahu apa? Nah, itu mungkin zamannya di atas kita ya, Coach ya. Mingkem aja, nggak usah ngomong banyak. Kamu tahu apa? Itu dulu di atas kita itu seperti itu. Iya. Kalau sekarang sudah lebih di zamannya kita, barangkali lebih bisa walaupun keinginan orang tua tetap yang harus jalan. Tuh. Tapi di zaman generasi sesudah kita sudah tidak bisa lagi seperti itu. Bisa. Saya nggak mau, jangan paksa saya. Untuk itulah kita sinkronisasi kesenjangan ini dengan apa yang tadi Coach Yani bilang. Apa yang kita bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana pendekatan itu dengan bertanya. Dan itulah dasar dari sebuah strategi yang disebut coaching. Betul. Nah, Bapak Ibu, saya pikir suatu hal yang bisa kita kita coba lah strategi. Kalau memang Bapak Ibu kurang, katanya belum pede bertanya, mari
tukar pikiran kita, apa namanya, bisa dihubungi dengan di nomor yang ada tertera di layar ini. Kemudian kita bisa upgrade kemampuan kita dalam pendekatan-pendekatan ini, tetapi berbasiskan firman Tuhan. Betul. Karena apapun yang kita sebutkan, ya, apapun yang kita diskusikan tanpa peran Roh Kudus memimpin kita orang tua, ya, itu tidak akan mungkin bisa apa namanya, ya, dampak tidak akan efektif. Berdampak. Ya, nah. Jadi bagaimana nanti cara bertanya atau masalah-masalah apa yang mungkin masih bisa terjadi, kita ada topik-topik berikutnya ya, Coach Yani, ya, bukan satu topik ini Pastinya aja. ada, karena ini sesuatu yang penting buat kita semua. Ya, bila kita ingin generasi kita yang akan datang jadi generasi-generasi yang masih tetap bisa berjuang. Mari kita lanjutkan obrolan kita. Ya, banyak topik ya, seputar apa tadi, pilihan jurusan, ya, seputar teman hidup. Anak-anak muda biasanya di situ. Kemudian seputar memilih pekerjaan, hubungan antar remaja itu sendiri, dan hubungan remaja dengan orang tua dengan anak. Itu bisa kita apa namanya, kolaborasi dalam suatu kesempatan sehingga kita bisa mendapatkan solusi. Karena solusinya itu sebenarnya ada di tangan kita masing-masing loh. Solusi itu bukan dari orang lain. Tuhan memberi hikmat kepada masing-masing orang. Ya, justru kadang-kadang hikmat yang ada pada diri kita ini kita tidak gunakan. Karena hidden. Ya, ada mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mempunyai kemampuan nyetir ya. Sering kita lihat ada kaca spion ya, kiri kanan. Tetapi masih nyenggol juga tuh mobil, masih keserempet juga. Kenapa? Karena ada area yang tidak bisa kita lihat melalui kaca spion itu yang disebut dengan blind spot. Nah, blind spot dari anak-anak kita inilah yang harus kita bukakan dengan memberikan kaca tambahan. Biasanya tuh di spion itu ada kaca tambahan, Coach Yani. Kecil dia itu, bulat, ditempel di situ untuk memperluas range atau menghilangkan blind spot tadi. Dan kitalah ada strategi untuk apa namanya ya, membuka blind spot itu. Kalau kita hanya dengan metode teaching dan mentoring, mengajari dan mengajari dan mengatakan, bisa sih ya, tapi kurang Coach. Kita akan lelah, kita akan capek karena itu berubah terus. Jadinya kita harus menguasai semuanya harus kita kuasai, semuanya harus kita pahami, dan kita harus punya jutaan solusi buat anak, ribuan jutaan solusi buat anak-anak itu. Kita capek. Ya, dan tentu itu makanya yuk saya ingin mengajak kita berbicara, kita latih, kita latihan, kita berbicara. Banyak sekarang pelatihan-pelatihan coaching yang mungkin bisa kita ikuti, dan kita juga memiliki lembaga yang bisa saling kita berinteraksi untuk menjadikan diri kita open the blind spot, membuka ruang yang tidak kelihatan tadi, sehingga anak kita atau siapapun yang ada bersama kita mampu melihat apa-apa yang dia tidak mampu lihat karena memang keterbatasan kita sebagai manusia. Betul, Coach. Setuju banget. Sedangkan mereka-mereka yang mendalami coaching sendiri juga harus di coaching juga ya, rata-rata ya, membutuhkan juga asistensi atau coaching dari teman-teman yang lain. Iya. Karena kita kadang menemukan masalah yang kita tidak tahu solusinya, padahal solusi itu ada pada diri kita. Iya, betul. Karena saya pernah mengalami coaching dan saya menemukan manfaatnya, maka saya berani untuk bicara seperti ini. Iya. Ya. Begitu banyak
mereka yang tertolong dengan metode ini, sehingga mari kita berkomunikasi, kontaklah kami, dan kita akan bersama-sama nanti berbicara, berlatih, ya, tetap dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan, sehingga bermanfaat bagi semua. Saya kira itu aja, Coach Yani yang mau sharingkan untuk teman-teman pada kesempatan ini. Nantikan kami di topik berikutnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan metode strategi coaching ini, sehingga kita pun bisa mendapatkan hal-hal yang baik, dan hal-hal yang baik itu tentu kita bisa implementasikan, sehingga kita pun akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu Yani, itu dulu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Anda mendapatkan manfaat dari obrolan kita pada siang hari ini, dan sampai jumpa.